gitu ya. Iya, ya Ini, kalian boleh komentar eee, kok, feel free. bener, ini ada satu hal lagi yang memang perlu mungkin, netizen juga tahu dan mungkin akan gua keluarin di sinilah ya. Jadi, Mhm. setiap kali, Mobile Legends tuh ngadain event, pasti mereka ada yang namanya alokasi budget, bener dong, Alokasi Be? budget. Oke. Nah nah, kalau untuk event internasional kan biasanya memang ada juga alokasi budget ya, let's say sekian lah ya. Mhm. Tapi, hal ini yang sebenarnya gua nggak tahu ya, karena gua udah nggak di dalam, ibaratnya, apakah mereka potong atau enggak? Karena terkait pandemi mungkin mereka Oh. mikirnya, "Oke, ini nggak ada panggung. Oke, ini gua nggak perlu tiket dan hotel untuk ngundang para player-nya." Iya dong? Mhm Nah, mhm. itu apakah dipotong atau ternyata budgetnya tetap sama dan bisa dialokasikan ke tempat lain? Nah, itu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, jangan malah dipotong Oh, gitu. misalkan kayak bundle khusus MSC menambahkan prize pool, dibeli nih misalkan sama player, sama para MLers misalkan untuk nambahin prize pool. And then alokasi dana tadi mungkin ditambahin lagi jadi prize pool lagi. Jadi kayak oke, MSC untuk pertama kalinya Nah, misal menyentuh ke angka 500.000 US dollar. ya itu bisa aja kan gitu. Itu kan hal yang menurut gua bisa dielaborasi gitu, karena balik lagi gitu kalau seandainya gua mau kritik dari zaman, MSC pertama kali diadakan sampai sekarang tuh udah, ibaratnya gua udah jadi streamer, udah jadi seorang talent caster gitu apa segala, prize pool-nya growth-nya tuh begini doang, sedangkan game-nya tuh growth-nya begini gitu kan. Ini Hmm, hal yang lucu sih, Be, gitu, hal yang lucu gitu loh. Jadi ya ini salah satu kritiknya juga lah untuk MSC gitu. oke, oke. Oke, kita kelar sama MSC kalau gitu pembahasannya. Nah, MPL dari Indonesia sama PH. Lu sempat ngeliat sedikit perbedaannya nggak kok? Apa tuh yang maksudnya perbedaannya? Kalau gua melihatnya kayak ini tuh pelan-pelan emang gamenya bakal ke arah BO7 kah atau BO9 kah karena durasi gamenya yang mungkin terlalu cepat, tapi padahal lama-kelamaan dari gameplay internalnya sendiri dari update patchnya itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih menuju ke arah late game lama-lama. Tapi kalau Ya, lu sadar kok ya, MPL Indonesia itu untuk pertama kalinya finalnya BO7 di MPL Indonesia ya. Padahal semua matchnya itu adalah best of 3. Gue sama Liam sebagai mantan pro player juga sempat ngobrol soal hal tersebut. Kayak ini kok best of 3 langsung best of 7 ya? Kenapa nggak di upper lowernya itu yang pas final best of 5 dua-duanya? Sama kayak M2 lah, M2 M1 lah berarti. Best ya of 5 itu best juga of yang gue 5 tanyain, gitu. Bang, bener. Itu yang Ya gue tanyain. M2 juga sama kan. Nah, terus ngelihat MPL PH playoffnya itu bener-bener unik banget. Bahkan kayak mereka itu oke sekarang lagi libur, tapi kalau teman-teman sadar kayak semifinal upper bracketnya itu udah best of 5, finalnya best of 7. Dan ini untuk pertama kalinya gue melihat MPL PH juga mengadakan best of 5 tapi mereka upper bracket lower bracket. Hmm. Itu apakah nggak burn out ya mereka kok? Wah, kalau dibilang burnout pasti burnout sih. Makanya manajemen waktu tuh yang paling penting sih, Be, Hmm. dalam ketika turnamen kayak gitu. Jadi tergantung sama berapa lama, berapa hari babak playoff-nya itu kan. Mhm. Kalau seandainya kita bilang kayak dengan dari 6 tim dengan sistem, upper lower play in dulu kan, play in, setelah play in selesai upper lower dong, gitu dong. Ada yang nunggu di upper apa segala. Dan waktunya cuma 3 hari ditambah lagi, waktu yang jeda yang mepet-mepet itu, kalau seandainya kita mau adain best of 5 series otomatis di final upper bracket dan final lower bracket ya. Itu botak deh kepala orang deh, bener. Maksudnya lu bakal super duper burnout sih gitu loh. Apalagi lu bayangin ya yang dari lower bracket selesai best of series, Mhm. lu cuma break let's say 1 jam, lu Ya, langsung main lagi untuk main best of. lagi. Aduh, gitu It, PR, itu PR. itu yang lagi gue pertanyakan sih, apakah perlu Mobile Legends Professional League ini benar-benar menetapkan rules khusus yang mana nanti kayak kita nggak jadi bingung lagi kok. Kita jadi nggak bertanya-tanya lagi karena ini kan kasarnya mereka masih mencari mana yang cocok, iya nggak sih? Sep. Ya, konsepnya tuh kayak di MPL Indo oke finalnya BO7, di MPL PH juga konsepnya finalnya BO7. Tapi bedanya adalah, loh, kok di PH match pertamanya aja best of 5 nih. Wah, what happened aya naon nih? Gitu loh. Jadi kan kayak Ya, kitanya bertanya-tanya kayak rules yang sebenarnya atau rules exactnya tuh yang kayak gimana sih? nah itu dia standarisasi lah, kata kasarnya tuh kan, setahu gua tuh MPL tuh akan menggunakan rules yang sama, cuman ada beberapa penyesuaian untuk negara yang franchise league dan non franchise league. Oke. Mhm.
Benar dong, ada beberapa kan ada rules franchise league, contoh ada prize pool tambahan dari setiap poin ketika regular season gitu-gitu Iya, dong. benar-benar. Kayak 21 atau 2-0-nya kan. Ya, kalau misalnya di non franchise kan nggak ada tuh kayak gitu Hmm. tuh gitu. Nah, itu cuma hal-hal simpel. Tapi kalau untuk dalam babak playoff, otomatis ketika apalagi untuk penentuan best of 3 series, best of 5 sampai best of 7 itu udah harus distandarisasi kalau menurut gue pribadi ya. Dan gini loh, dalam masalah time management, nah ini balik lagi gua nggak ngerti kayak misalnya ini nih jadi kendala yang menurut gua udah berjalan lumayan panjang. Saya dari MPL sebelumnya tuh setelah final lower bracket itu jeda ke grand finalnya itu terlalu cepat. Oh iya, Kan? final lower bracket Ya, benar-benar. benar. Terus bahkan ada yang bayangin setelah final lower bracket, iya jedanya memang lumayan lama, tapi ada fun match yang melibatkan professional player, tapi itu udah dievaluasi ya. Jadi kayak professional player yang bakal main di grand final harus ikutan untuk main fun match dulu, baru ntar Iya. tanding lagi di grand final. Menurut Pusing gua kan lagi nggak sih? sayang gitu loh, walaupun kayak misalnya itu cuman fun match lah ya gitu loh, ya nggak bakal dibawa serius. Tapi at least nah ini yang dalam masalah yang kayak gini nih yang sebenarnya mereka bisa mungkin standarisasi ya, balik lagi ya, kayak contoh dari hari ini nih kita udah alokasiin, pokoknya memang contoh ya hari Minggu atau the final day, hari terakhir itu pagi final hour bracket misalnya, tapi lanjut misalnya kita mulai jam 11 ya, selesai final hour bracket misalnya best of 5 series, berarti kurang lebih itu 5 game totalnya 3 jam kurang lebih ya Be ya, 3 jam 12 1 2 sampai jam 2 siang, mulai lagi jam 7 malam gitu loh. Terus itu diisinya pakai apa ya? Diisi pakai acara apa kayak, disuruh KB kayak nyanyi nge-rap di panggung gitu, atau ada fun match untuk KOL kayak, atau ada grand final MPL Ladies mungkin, atau ada Iya tuh kayak PMPL gitu ya kok ya? Iya kayak PMPL gitu kan? banyak yang bisa Diselipin. diisi. Iya Banyak apalagi yang bisa diisi gitu apalagi loh. kan MPL Ladies kan kabarnya kan bakal ada tuh kabarnya. Ya kali aja season 8 ini mungkin bisa di trial kali ya. Jadi finalnya kan biasanya cuma 2 match tuh. Nah, di jeda match yang panjang itu yang biasanya 3 sampai 4 jam kosong itu diisi sama match ladies. Ya, match Ladies atau misalnya match nggak usah jauh-jauh deh, Magic Chess kayak gitu. Oh, Magic Chess bener. Kayak Iya, source-nya gitu. banyak kok sebenarnya Mobile Legends tuh ya. Bener gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa ngolah yang bisa diakal-akalin. Jadi nggak kehilangan unsur of e-sports-nya juga gitu. Atau kalau memang mau segi entertainment-nya, ya mungkin mereka bisa pikirin untuk dari segi entertainment ya. Tapi balik lagi, KOL lah ini entertainment mah. ya ada problems di mana yang mungkin penonton nggak tahu, kayak misalnya kalau cuma jeplak kayak gini mungkin diisi sama MPL bisa apa gimana itu bisa. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Contohnya adalah apa? MPL Ladies harus dalam satu circle dengan MPL. Jadi nggak ada yang namanya conflict of interest. Oh iya ngerti. Contoh, Let's say live stream sponsor MPL ini Samsung nih misalnya ya. Sponsor MPL Ladies Xiaomi. Bayangin mainnya di Wah. panggung yang sama, nanti ada Samsung yang segede-gede gaban ya. Xiaomi-nya ngamuk lah pasti gitu. Ini Iya. contohnya. Elaborate dari sponsor dan dari viewersnya juga nggak boleh jauh-jauh. Let's say kita ngelihat WSL. WSL itu live di Women's Star League ya kan. Berarti kalau misalkan nanti di MPL, otomatis MPL Ladies bakal live stream di Mobile Legends Bang Bang, ya nggak sih? Yang viewersnya juga ya dari viewers MPL gitu loh lemparannya. Bener dong. Dan ya pertanyaan gue bener sih, balik lagi kayak lu bilang tadi kok, kalau gitu berarti sponsornya harus gak boleh jauh-jauh sih. Itu yang dari awal, makanya dari concepting itu udah Harus connect sih. Gak boleh Iya, gak boleh bener. beda proposal lebih tepatnya. Ya. Jadi kalau memang ini ya package lengkap MPL, misalnya let's say ada sponsor yang mau nyemplung di package yang super duper lengkapnya, ya gue maunya sampai ke MPL Ladies nih, berarti dapatnya sampai MPL Ladies exposure-nya misalnya. Tapi kayaknya belum sih untuk season 8 deh, mungkin tahun depan kayaknya. Tahun depan ya. Feeling gue ya nggak tahu juga. Ya udah, nanti kita cari informasi lagi soal MPL Ladies, baru nanti kita bahas lagi di MPL Ladies Mipo selanjutnya kali ya. Soalnya kayaknya untuk pembahasan Ladies kayaknya menurut gue lebih seru sih. Yes, karena ada banyak hal kayak mulai dari dramanya, tim-tim barunya, bener. Terus yang kemarin barusan keluar si Ash ya kan, yang katanya ke RRQ, nanti kita bakal bahas mungkin di next Mipo. Pokoknya mungkin untuk episode kali ini kita udahi dulu. Thank you buat Kolius. Gua KB juga mau pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Kolius di @liusandre.s. Itu udah verified, udah pasti banget, udah Yeah. valid, no debat. Bisa minta DM masih tetap di Kolius juga, bisa di gua juga di KBGWP. Jangan lupa untuk subscribe, dan nanti gua bakal taruh link Nimo dan
dan juga YouTube-nya Kolius di description kalau kalian mau nonton Kolius someday. Oke, pokoknya stay happy, stay healthy, and stay KB. Dadah. Bye bye.